Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi mengenai pentingnya memahami perkembangan anak untuk menyesuaikan cara mengajar yang diberikan. Adapun kelompok kami, kelompok 12 terdiri atas 4 orang. Yang pertama, Debina Fadlullah, yang kedua, Nur Insani, yang ketiga, Musdalifah, dan saya selaku pembicara pertama yakni Mutmainnatus Safiyah. Adapun poin-poin yang akan kami jelaskan dari materi bab ke-12 ini ada 3, yakni yang pertama, fase-fase perkembangan, yang kedua, perkembangan anak menurut aliran dalam pendidikan, dan yang terakhir, 4 cara mendidik menurut Nabi. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam masyarakat, memahami perkembangan anak masih belum secara utuh. Ada yang mengatakan perkembangan anak itu ditentukan oleh faktor-faktor yang terdapat pada waktu dilahirkan. Di samping itu, ada pula yang berpendapat bahwa anak itu berkembang karena faktor pengaruh lingkungan termasuk pendidikan. Sebagaimana aliran yang ada termasuk pendidikan imperialisme, bahwa seorang lahir ke dunia ini tidak membawa atau memiliki bakat sama sekali. Akan tetapi perkembangannya ditentukan oleh lingkungan atau pendidikan dan pengalaman yang diterima sejak dari kecil. Selanjutnya, fase-fase perkembangan. Hal ini akan dijelaskan oleh saudari Debina. A. Periode sekolah dasar. Dalam psikologi, perkembangan usia peserta didik sekolah dasar SD berada dalam periode late childhood atau akhir masa anak-anak, yakni kira-kira berada dalam usia rentan antara 6 atau 7 tahun sampai tiba saatnya individu menjadi matang secara seksual sekitar usia 13 tahun. Periode ini ditandai dengan kondisi yang sangat mempengaruhi penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial anak. Freud memberi nama fase usia sekolah dasar SD ini fase latent, di mana dorongan-dorongan seakan-akan mengendap atau laten tidak menggelora seperti masa-masa sebelumnya dan sesudahnya. Masa usia sekolah dasar atau SD ini dapat dirinci menjadi 2 fase, yaitu A. Masa kelas-kelas rendah sekolah dasar umur 6-7 sampai 9 tahun, dan B. Masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar usia 9 atau 10 sampai kira-kira 13 tahun. Karakteristik masa kanak-kanak bisa diidentikan dengan sebutan-sebutan untuk menandai kecenderungan umum yang terjadi pada masa ini. Misalnya usia menyulitkan, usia yang tidak rapi, usia bertengkar, usia berkelompok, usia penyesuaian diri, usia kreatif, dan krisis. Karakteristik yang hampir bersifat universal pada masa kanak-kanak akhir disebut yaitu 1. Meningginya emosi yang intensitasnya terseiring atau bergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikologis. 2. Perubahan tubuh, minat, dan peran yang diharapkan oleh kelompok sosial untuk dimainkan, menimbulkan masalah baru. 3. Dengan berubahnya minat dan pola perilaku, nilai-nilai juga berubah. Kesemuanya ini pada akhirnya berdampak pada perkembangan aspek kognitif, kecerdasan, afektif, perasaan, maupun psikimotor atau gerak. 1. Perkembangan aspek kognitif. Kemampuan kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir, mencakup kemampuan intelektual, mulai dari kemampuan mengingat sampai dengan kemampuan memecahkan masalah. Kemampuan kognitif ini dapat dikelompokkan menjadi 6, yaitu pengetahuan atau pengenalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sifat khas anak usia SD atau masa akhir anak-anak sangat realistik, ingin tahu, ingin belajar. Sebagian besar anak pada masa ini belum mampu memahami konsep abstrak. Masa ini disifatkan dengan masa realisme, yaitu realisme naif umur 8-10 tahun dan realisme kritis umur 10-12 tahun. Adanya perhatian
kepada kehidupan yang prakus dan konkret tersebut membawa kecenderungan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan yang praktis. 2. Perkembangan aspek efektif. Kemampuan afektif berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati yang menunjukkan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Kemampuan efektif ini terdiri dari yang paling sederhana, yaitu memperhatikan suatu fenomena atau yang kompleks yang merupakan faktor internal individu. Kemampuan respon, penghargaan terhadap nilai, pengorganisasian, dan pengamalan. Ini dikelompokkan menjadi 5, yaitu pengenalan, penerimaan, pemberian. Pada emosi yang umum pada akhir masa kanak-kanak, hampir sama dengan pola masa awal kanak-kanak. Perbedaannya terletak pada situasi yang membangkitkan emosi dan dibentuk ungkapannya. Perubahan tersebut lebih merupakan akibat dari meluasnya pengalaman dan belajarnya daripada proses pematangan diri. Dengan bertambahnya besar badan, anak-anak mulai mengungkapkan amarah dalam bentuk murung, menggerutu, dan berbagai ungkapan kasar. Pada masa anak-anak, ada waktu di mana anak senang mengalami emosi yang hebat. Karena emosi cenderung kurang menyenangkan, maka dalam periode ini meningginya emosi menjadi periode ketidakseimbangan, yaitu saat di mana anak menjadi sulit dihadapi. Meningginya emosi tersebut dapat disebabkan karena keadaan fisik dan lingkungan, misalnya karena sakit atau lelah atau karena keadaan keluarga yang mengalami keretakan, kematian atau perceraian. 3. Perkembangan aspek psikomotor. Perkembangan psikomotor yang dilalui peserta didik pada usia kanak-kanak akhir atau peserta didik SD mengalami kekhususan yang antara lain ditandai oleh perubahan-perubahan ukuran proporsi tubuh, ciri kelamin yang primer, dan dari kelamin sekunder. Lingkungan dan status ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikomotorik anak. Anak-anak yang berasal dari tingkat sosial ekonomi atas cenderung mempunyai lebih sedikit keterampilan daripada anak-anak yang berasal dari tingkat yang lebih rendah. Juga, keterampilan yang dipelajari lebih terpusat pada bidang keterampilan menolong yang bersifat sendiri dan sosial. Sedangkan anak dan tingkat sosial menengah dan lebih tinggi terpusat pada kelompok permainan keterampilan bermain. Periode SMP. Peserta didik adalah manusia dengan segala fitrahnya. Dalam tahap perkembangannya, siswa usia SMP berada pada tahap periode perkembangan yang sangat pesat dari segala aspek. Berikut ini disajikan perkembangan yang sangat erat kaitannya dengan pembelajaran, yaitu perkembangan aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. 1. Perkembangan aspek kognitif. Periode yang dimulai pada usia 12 tahun, yaitu yang lebih kurang sama dengan usia siswa SMP, merupakan period of formal operation. Pada usia ini, yang berkembang pada siswa adalah kemampuan berpikir secara simbolis dan bisa memahami sesuatu secara bermakna, tanpa memerlukan objek yang konkret, bahkan objek yang visual. Siswa telah memahami hal-hal yang bersifat imajinatif. Implikasinya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, bahwa belajar akan bermakna apabila input atau materi pelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa. Pembelajaran pendidikan agama Islam akan berhasil apabila penyusun silabus dan guru mampu menyesuaikan tingkat kesulitan dan variasi input dengan harapan serta karakteristik siswa sehingga motivasi belajar mereka berada pada tingkat maksimal. Pada tahap perkembangan ini juga berkembang ketujuh kecerdasan dalam multiple intelligences yang dikemukakan oleh Gardner tahun 1993, yaitu 1. Kecerdasan linguistik atau kemampuan berbahasa yang fungsional. 2. Kecerdasan logis matematis atau kemampuan berpikir runtut. Ketiga, kecerdasan musikal atau kemampuan menangkap dan menciptakan pola dan irama. 4. Kecerdasan spasial atau kemampuan membentuk imaji mental tentang realitas. Kelima, kecerdasan kinestetik ragawi
atau kemampuan menghasilkan gerakan motorik yang halus. 6. Kecerdasan intrapenbody atau kemampuan untuk mengenal diri sendiri dan mengembangkan jati diri. Ketujuh, kecerdasan antarpribadi atau kemampuan memahami orang lain. Ketujuh macam kecerdasan ini sesuai dengan karakteristik keilmuan dan filosofi pendidikan agama Islam, dan akan dapat berkembang pesat apabila dapat dimanfaatkan oleh guru pendidikan agama Islam dalam berlatih mengeksplorasi gejala alam, baik gejala kebendaan maupun gejala kejadian atau peristiwa, guna membangun konsep diri sebagai hamba Allah yang beriman, berilmu, dan beramal saleh. 2. Perkembangan aspek psikomotor. Aspek psikomotor merupakan salah satu aspek yang penting untuk diketahui oleh guru. Perkembangan aspek psikomotor juga melalui beberapa tahap. Tahap-tahap tersebut diantaranya tahap kognitif. Tahap ini ditandai dengan adanya gerakan-gerakan yang kaku dan lambat. Hal ini terjadi karena siswa masih dalam taraf belajar untuk mengendalikan gerakan-gerakannya. Dia harus berpikir sebelum melakukan suatu gerakan. Pada tahap ini, siswa sering membuat kesalahan dan kadang-kadang terjadi tingkat frustasi yang tinggi. Periode sekolah menengah atas. Para ahli psikologi memandang anak usia SMA sebagai individu yang berada pada tahap yang tidak jelas dalam rangkaian proses perkembangan seseorang. Ketidakjelasan ini karena mereka berada pada periode transisi dari periode kanak-kanak atau anak menuju ke periode yang dewasa. Pada masa itu mereka melalui masa yang disebut masa remaja atau pubertas. Pada umumnya mereka sudah tidak mau dikatakan sebagai kanak-kanak atau anak, namun jika disebut sebagai orang dewasa, mereka secara nyata belum siap menyandang predikat sebagai orang dewasa tersebut. Ada perubahan-perubahan yang bersifat universal pada masa remaja, yaitu yang pertama, meningginya emosi yang intensitasnya bergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikologis. Kedua, perubahan tubuh, minat, dan peran yang diharapkan oleh kelompok sosial untuk dimainkan, menimbulkan masalah baru. Ketiga, dengan berubahnya minat dan pola perilaku, nilai-nilai juga berubah. Dan yang keempat, sebagian besar remaja bersikap mendua atau ambivalen terhadap setiap perubahan. Kesemuanya ini pada akhirnya berdampak pada perkembangan aspek kognitif atau kecerdasan, afektif atau perasaan, maupun psikomotor atau gerak. Perkembangan aspek kognitif. Kemampuan kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan mengingat sampai dengan kemampuan memecahkan suatu masalah. Kemampuan kognitif dikelompokkan ke dalam 6 kelompok, yaitu pengetahuan atau pengenalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Menurut Piaget, sebagian besar anak usia remaja mampu memahami konsep-konsep abstrak dalam batas-batas tertentu atau berpikir operasional formal. Pada usia ini, remaja mendekati efisiensi intelektual yang maksimal. Akan tetapi karena kurangnya pengalaman sehingga membatasi pengetahuan dan kecakapannya untuk memanfaatkan apa yang diketahuinya. Banyak hal yang dapat dipelajari melalui pengalaman, namun mereka kadangkala mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami konsep abstrak dan mungkin tidak mampu memahami sepenuhnya. Di samping itu, meskipun rentangan perhatian remaja dapat sangat lama, namun masih ada kecenderungan untuk melamun. Berpikir operasional formal memiliki dua sifat yang penting, yaitu deduktif hipotesis dan berpikir kombinatoris. Berpikir deduktif hipotesis dilakukan anak dengan cara memikirkan dulu masalah yang muncul secara teoritis, menganalisis masalahnya dengan penyelesaian berbagai hipotesa yang ada. Atas dasar analisisnya, mereka membuat suatu strategi penyelesaian. Berpikir kombinatoris merupakan kelengkapan sifat yang pertama dan berhubungan dengan cara bagaimana dilakukan analisis.
Kapabilitas ini esensial bagi berpikir operasional formal sebab kemungkinan melakukan analisis hubungan dengan situasi yang mengandung banyak faktor. Namun demikian, seringkali mereka mengalami karena ada yang terabaikan. Kedua, perkembangan aspek afektif. Kemampuan afektif berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai dan sikap hati yang menunjukkan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Kemampuan afektif ini terdiri dari yang paling sederhana, yaitu memperhatikan suatu fenomena, sampai yang kompleks yang merupakan faktor internal individu. Kemampuan ini terdiri dari 5 kelompok, yaitu pengenalan atau penerimaan, pemberian respon, penghargaan terhadap nilai, pengorganisasian, dan pengamalan. Ketiga, perkembangan aspek psikomotor. Kemampuan psikomotor berkaitan dengan keterampilan motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan yang memerlukan koordinasi antara syaraf dan otak. Kemampuan ini dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu meniru, memanipulasi, akurasi gerak, artikulasi, dan naturalisasi atau otonomisasi. Perkembangan psikomotorik yang dilalui peserta didik pada usia SMA memiliki kekhususan yang antara lain ditandai oleh perubahan-perubahan ukuran tubuh, ciri-ciri kelamin yang primer, dan ciri kelamin sekunder. Perubahan-perubahan tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori besar, yaitu percepatan pertumbuhan dan proses kematangan seksual. Bukan saja bersifat kuantitatif, akan tetapi juga bersifat kualitatif. Perubahan fisik yang terjadi merupakan gejala umum dalam pertumbuhan peserta didik pada usia SMA. Perubahan-perubahan fisik tersebut bukan saja menyangkut bertambahnya ukuran tubuh dan berubahnya proporsi tubuh, akan tetapi juga meliputi ciri-ciri yang terdapat pada kelamin primer dan sekunder. Perubahan-perubahan fisik tersebut pada umumnya mengikuti irama tertentu. Hal ini terjadi karena dipengaruhi faktor-faktor keluarga, gizi, emosi, jenis kelamin, dan kesehatan. Perubahan-perubahan fisik yang dialami peserta didik usia SMA mempengaruhi perkembangan tingkah laku yang ditampakkan pada perilaku yang canggung dalam proses penyesuaian diri mereka, isolasi diri dari pergaulan, perilaku emosional, dan juga yang lainnya. Selanjutnya, perkembangan anak menurut aliran dalam pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran terdahulu yang selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru. Ada 4 aliran dalam pendidikan. Yang pertama yakni aliran nativisme. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangan seorang anak. Menurut kaum nativisme, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan, sehingga bila benar pendapat tersebut, maka percumalah kita mendidik, atau dengan kata lain, pendidikan itu tidak diperlukan. Dalam ilmu pendidikan, hal ini disebut pesimisme pedagogis. Selanjutnya, aliran naturalisme. Nature artinya alam atau apa yang dibawa sejak lahir, hampir senada dengan aliran nativisme, sehingga aliran ini atau naturalisme berpendapat bahwa pada hakikatnya semua anak sejak dilahirkan adalah baik. Bagaimana hasil perkembangannya kemudian sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. Selanjutnya, aliran empirisme. Aliran empirisme berpendapat berlawanan dengan kaum nativisme, karena mereka berpendapat bahwa dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu sama sekali ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterima sejak kecil. Manusia dapat dididik menjadi apa saja ke arah yang baik maupun yang buruk menurut kehendak lingkungan atau pendidiknya. Dalam pendidikan, pendapat ini terkenal dengan nama optimisme pedagogis.
Selanjutnya yang keempat, hukum konvergensi. Hukum ini berasal dari seorang ahli ilmu jiwa bangsa Jerman yang bernama William Stem. Ia berpendapat bahwa pembawaan dan lingkungan kedua-duanya menentukan perkembangan manusia. Menurut Islam, manusia lahir dalam keadaan fitrah. Namun fitrah di sini bukan hanya diterjemahkan kepada kata suci, akan tetapi dapat juga diartikan sebagai pembawaan asal. Fitrah atau potensi yang dapat dikembangkan memiliki keterkaitan dengan orang tua sebagai pendidik untuk mengembangkannya. Dengan demikian, anak itu akan berkembang atas faktor pembauran dan lingkungan. Selanjutnya, 4 cara mendidik anak menurut Nabi. Mendidik anak pada dasarnya tidak ditentukan oleh agama, akan tetapi dalam agama Islam ada 4 tahapan mendidik anak menurut Nabi, yang dengan ini bisa diterapkan secara umum oleh semua orang. 4 tahapan mendidik anak menurut Nabi. Yang pertama, pada saat seorang anak berusia 0-7 tahun. Rasulullah memerintahkan kita untuk memanjakan, menyayangi, mengasihi anak-anak pada usia ini. Bila mereka berbuat salah, maka hendaknya sekedar ditegur atau diberitahu mana yang benar dan yang salah. Bila diberi teguran berupa pukulan, maka pada saat dewasa, mereka akan menjadi anak yang minder, mundur, atau pendendam. Yang kedua, pada saat seorang anak berusia 7-14 tahun. Pada tahapan ini, kita diperintahkan oleh Nabi untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan atau tanggung jawab pada seorang anak. Yang ketiga, pada saat seorang anak berusia 15-21 tahun, pada umur ini, para remaja telah tumbuh di dalam dirinya jiwa pemberontakan, sehingga sebaiknya kedua orang tua mengadakan pendekatan dengan mengajak mereka untuk berdiskusi tentang segala sesuatu. Dengan begini, mereka akan lebih mengerti maksud dan tujuan suatu larangan maupun suatu kewajiban. Yang terakhir, pada saat seorang anak berusia 21 tahun ke atas. Pada tahapan umur ini, kedua orang tua harus memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada seorang anak karena mereka telah beranjak dewasa, sehingga mereka akan bisa memutuskan sendiri apa yang mereka inginkan. Hal ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri mereka, sehingga mereka akan mampu untuk mengatasi segala macam permasalahan yang akan dihadapi. Adapun kesimpulannya, perkembangan anak ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu pembawaan yang dibawa sejak lahir, yang kedua lingkungan atau pendidikan dan pengalamannya yang diterima sejak kecil dan oleh pembawaan dari lingkungan, sedangkan cara pembelajaran yang akan digunakan sebaiknya menyesuaikan dengan kondisi atau tingkatan yang ada pada anak agar anak mudah memahami materi yang diberikan. Demikianlah pemaparan materi bab ke-12 mengenai pentingnya memahami perkembangan anak untuk menyesuaikan cara mengajar yang diberikan dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.